Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peer teaching pertama akan dibawakan oleh saya, Wakianto, dari SMK Negeri 4 Malang, Jawa Timur. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang uh, apa, project project di pekerjaan pelajaran sistem project di sekolah. Tapi sebelumnya ada beberapa persyaratan yang uh, harus dimiliki oleh sekolah. Baiklah, saya akan lanjutkan dengan paparan presentasi saya. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu sudah bisa dilihat di layarnya? Sudah. Terima kasih. Ini ada 9 indikator yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan vokasi, yaitu kurikulum disusun bersama. Disusun bersama antara pihak eduka dengan pihak sekolah. Jadi jangan sampai kurikulum yang disusun itu nantinya hasilnya tidak terpakai di industri, sehingga ini adalah salah satu cara uh, pihak sekolah agar bisa langsung terserap di industri. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis nyata, real produk. Nah, ini dari konsumen atau mitra bisnis industri. Ini adalah pekerjaan yang sebenarnya yang uh, akan dilakukan. Ini sangat berat dalam ini karena ada risiko. Kalau kalau tidak benar-benar dilakukan dengan baik, maka sekolah akan mengganti semua apa yang menjadi hak yang harus diterima oleh pemakai produk. Karena ini bukan simulasi. Sementara selama ini kan meskipun uh, harus real produk, tapi pada kenyataannya sulit ini dilakukan karena banyak hal. Mungkin di dalam satunya salah satu diantaranya adalah ada keterbatasan materi kemampuan anak, skill anak yang industri menetapkan sangat tinggi. Bisa jadi seperti industri strategis seperti Barata itu di Jawa Timur ada perusahaan PT Barata itu. PT Barata itu dia sering mendapat order dari Departemen Pertahanan. Jadi membuat rudal, membuat roket, membuat apa itu sangat 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 presisi sekali. Misalnya dari perusahaan-perusahaan luar negeri buat baut saja itu sudah harus standarnya betul. Salah sedikit saja maka itu akan di reject, dan itu semua yang di reject itu adalah beban sekolah. Itulah sekolah maunya harusnya seperti itu. Yang kedua, adanya peran guru atau instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Ini bisa dari guru tamu atau ya guru tamu ya biasanya ya. Ini tergantung 1 bulan sekali atau satu. Tentunya ini dilalui dengan sebelumnya ada MOU dulu. Kemudian yang berikutnya adalah praktek kerja lapangan PKL. Nah, pada PKL ini aturan yang tertera di Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah untuk praktek kerja lapangan ini 6 bulan. Tapi untuk di sekolah kami di SMK Negeri 4 Malang mulai tahun 96 sudah menerapkan 6 bulan. Nah, kemudian untuk beberapa tahun berikutnya mulai tahun 97 itu sudah mulai ditingkatkan menjadi 8 bulan, menjadi 10, terus tahun berikutnya 10 bulan, sampai 1 tahun sampai sekarang. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ini semata-mata permintaan dari industri. Mereka maunya mintanya setahun. Setahun. Dan alhamdulillah daya serap anak-anak di industri itu cukup besar. Karena di industri sudah tidak perlu melatih lagi. Mereka langsung running. Begitu lulus diterima langsung running mereka. Sudah langsung produktif. Kemudian yang berikutnya adalah sertifikasi kompetensi. Sertifikasi kompetensi ini tentunya
dari lembaga sertifikasi ya ini. Tapi ini untuk guru masih lembaga sertifikasi yang ditangani oleh PLBG ya, oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah. Yang nomor 6 update teknologi dan pelatihan bagi guru dan instruktur. Dan nomor 7 riset terapan pendukung visi inventory. Yang ke-8 komitmen penyerapan oleh dunia kerja, dan yang terakhir adalah kerjasama yang dapat dilakukan dengan mitra dunia kerja. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Mungkin waktu yang sebentar ini dimanfaatkan. Ada yang kurang jelas, monggo ditanyakan dan saya mencoba untuk menjawabnya. Terima kasih. Ada pertanyaan, silahkan Bapak. Saya Pak Rangga. Izin bertanya Pak Wakil. Oh ya, silakan. Baik, saya tanyakan, namun mohon maaf, saya ingin lihat lagi slide-nya, mohon maaf Pak Wakil. Saya sedikit lupa lagi. Baik, terima kasih Pak Wage. Yang tadi di poin ini Pak, di poin PKL ini. Nah, di poin PKL ya tadi disampaikan oleh Bapak kalau di SMK Bapak punya program PKL lebih dari 3 bulan ya Pak ya. Berhubung kalau berhubung kalau di saya hanya 3 sampai 4 bulan gitu Pak. Ya. Kemudian untuk teknik memberikan pembelajaran mata pelajaran yang lain nih Pak. Nah, bagaimana tuh Pak? Iya, tekniknya. Kami pihak bengkel jurusan dengan pihak kurikulum membuat kelas maya. Jadi membuat kelas cyber ya, kelas cyber di mana materi-materi disampaikan di situ. Anak-anak materi di sana untuk pengambilan nilai juga ambil di online juga. Ini sudah lama Pak, mulai IT itu tahun masuk di kami itu tahun 2000 ya Pak. Tahun 2000 itu pertama kali multimedia, jurusan multimedia ada. Jadi mulai tahun 2002, 2003 itu anak-anak sudah pakai email tugas. Jadi dikirim kita kirim tugas lewat email, salah satu anak harus punya email, dikerjakan bareng-bareng. Nanti bisa mereka mau mengumpulkan berkasnya, setelah di-download, di print, atau mereka kirim email, ya, dikerjakan di email Pak. Memang ya gimana ya, nggak begitu efektif dong, mereka masih anak-anak ya, perlu bimbingan gitu. Tapi ya pada prinsipnya ya bisa lah, walaupun kayaknya sekedar berjalan gitu kan. Juga anak-anak kalaupun ini Pak Asis juga nih Pak, maaf kalau salah. Anak-anak kalau punya nalar yang kuat, jarang yang mau masuk SMK. Di Malang pun begitu. Kalau mereka punya nalar yang kuat, rata-rata atau prestasi akademik yang kuat, biasanya ke SMA. Sehingga yang gimana ya, di tempat kami yang namanya kejuruan masih masyarakat kelas 2, masih masyarakat kelas menengah ke bawah ke samping Pak. Saya kira itu Pak Rangga. Mungkin ada yang Pak Rangga mungkin bisa bantu atau kita bisa sharing Pak Rangga, silakan. Bagi saya cukup jelas Pak, karena memang walaupun di kami pelaksanaan PKL-nya itu hanya 3 atau 4 bulan, kami pun menerapkan hal yang sama Pak. Kami menggunakan kelas maya begitu untuk pendampingan ketika siswa PKL, karena biasanya di semester 2 agak sedikit akhir begitu. Jadi pas selesai PKL itu anak-anak langsung PAT gitu. Makanya
dikasih materi-materi atau modul saat mereka PKL. Terima kasih Iya. Pak Oge. Sama Bu Linda, ada pertanyaan? Pak Wage izin bertanya, itu yang di poin 3 itu, yang di poin 3, Oh, ini saya lagi ya. ya, Oke guys. Oke guys. Oke, ya. Nomor 3, adanya peran guru instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja. Apa yang ditanyakan nih Bu Linda? Ini yang nomor 3. Halo? Halo? Oh, Suaranya mic-nya Bu Linda. Oh, mic-nya Bu Linda. ini Pak, yang di Poin 3. poin 3, ya, kerjasama dengan dunia industri itu. Bagaimana Bapak merekrut dunia industri untuk bekerja sama dengan sekolah Bapak begitu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Kami bekerja sama dengan industri ini langsung, ini hubungan emosional deh Bu yang banyak. Karena Grafika ada itu sejak yang di Malang ini adanya sejak tahun 36. Itu banyak alumni yang sudah jadi pemilik, jadi direktur, jadi kepala bagian. Jadi kerjasama dengan mereka. Jadi hubungan ada emosional. Ya, jadi memang lama sih. Untuk yang baru karena kita sudah punya brand bahwa itu loh kalau ngambil dari sini karena yang merekomendasikan para alumni gitu loh, para alumni dari sekolah-sekolah yang angkatan lama itu, sehingga yang lainnya melirik juga ke kami, termasuk mata pelajaran yang baru-baru. Akhirnya ya tidak menutup kemungkinan sekolah kita ini SMK 4 Malang ini yang notabene katanya gini bagus gini ya tidak semuanya seperti itu, tapi paling tidak brand atau anggapan masyarakat, wacana di masyarakat bahwa Grafika itu punya brand di luar, ini sekolahnya bagus gini karena ya memang alumninya sudah mulai dari tahun 36 sudah banyak yang jadi pemilik begitu Bu. Jadi kalau yang baru ini tinggal jalan. Mereka kadang menghubungi pihak sekolah atau kita menghubungi mereka, sehingga mereka percaya pada kami itu. Sekolah udah lama gitu. Begitu Bu Linda. Ya, terima kasih Pak semuanya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, monggo untuk pemaparan yang kedua silakan Bu Linda atau Pak Rangga yang akan menyampaikan paparannya, silakan. Silakan Bu Linda. Tunggu Pak. Ya. Pak Rangga boleh duluan? Oke. Soalnya di sini ribut. Baik. Bisa. Mohon izin ya duluan. Ya. Oke. Bentar, saya share screen dulu Bu. Oke, terlihat Pak Wage? Ya, siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu sekalian,
Terima kasih atas kesempatannya untuk saya dapat sedikit banyaknya menjelaskan tentang struktur kurikulum SMK bagi SMK terpilih sebagai pusat keunggulan, gitu ya. Namun sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pada sesi materi kali ini penuh dengan keberkahan dan menjadi syafaat bagi kita semuanya ya. Berdoa sesuai Amin. keyakinan dan kepercayaan masing-masing, disilakan. Selesai. Nah, apa kabar Pak Wage? Alhamdulillah. Ya, Bu Linda, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak Wage, Bu Linda, alhamdulillah hadir pada kesempatan kita hari ini. Pak Wage dan Bu Linda, kita akan mempelajari sedikitnya tentang struktur kurikulum SMK yang memang bagi kita sebagai seorang pendidik ini merupakan paradigma baru, hal yang baru yang memang pola pikir lama kita harus sudah mulai ditinggalkan gitu ya. Ya, betul. Nah, nanti saya sedikit menjelaskan, setelah itu nanti akan ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu, ataupun memang di pertengahan nanti akan ada pertanyaan, silakan saja ya. Tinggal dinyalakan saja ikonnya begitu. Baik. Nah, yang pertama, untuk kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan bagi pembelajaran dengan ya tadi paradigma baru, ini ada sedikit banyaknya perubahan Bapak Ibu. Untuk spektrum keahlian di sini daftar bidang dan program keahlian sedikit banyaknya berubah gitu ya, berubah. Kemudian konsentrasi keahlian dikembangkan oleh sekolah. Jadi nanti sekolah bisa mengembangkan konsentrasi keahliannya sesuai dengan program keahlian yang ada di sekolah begitu. Kemudian struktur kurikulum di sini masih kita dibagi dua dalam pengelompokan yang kelompok umum kelompok A, kelompok kejuruan di kelompok B. Kemudian kita nanti di sini ada capaian pembelajaran. Kalau dulu ya seperti halnya kurikulum yang ada itu di KD ya Pak Wage. Ya. Gitu. Nah, nanti di sini akan ada analisis identitas mata pelajaran, kemudian nanti ada rasional mata pelajaran, kemudian ada tujuan pelajaran tersebut, karakteristik pembelajaran, kemudian ada capaian pembelajaran dan referensi yang dibutuhkan untuk mencapai pembelajaran itu. Kemudian ada pembelajaran dan asesmen, yaitu pada prinsipnya nanti tentu setiap pembelajaran akan ada asesmen seperti hal yang kita butuhkan, asesmen diagnostik dan lain sebagainya, nanti akan kita bahas di sesi berikutnya. Kemudian ada perangkat ajar. Perangkat ajar ini nanti kita belajar tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran serta membuat modul pembelajaran atau modul ajar gitu ya. Kemudian nah ini yang tadi saya sampaikan ya, untuk daftar bidang program dan keahlian ini ada sedikit banyaknya berubah. Yang di sebelumnya ada 8 bidang keahlian, sekarang menjadi 10 bidang keahlian. Kemudian sebelumnya 49 program keahlian, sekarang menjadi program keahlian. Dan kompetensi keahlian itu nanti disesuaikan dengan karakter sekolahnya masing-masing. Nah, kalau ini untuk pengelompokan mata pelajaran ya. Untuk yang umum ada di kelompok A dan kejuruan ada di kelompok B. Yang tentu mendukung keahlian kejuruannya yang ada di sekolah. Nah, begitu Bapak Ibu materi singkat dari saya. Kalaupun memang ada yang ditanyakan, silahkan Pak Wage, Bu Linda. Saya tanya yang di slide yang Pak, salah judul Pak. Yang mana Pak? Yang perangkat mengajar tuh. Yang ya itu betul lah yang tadi atas. Nah, ini. Ya. Kami tanya tentang yang perangkat mengajar. Nah, ini kan beda ya, kalau dari yang dulu itu kan ada KIKD, itu kan itu sudah disediakan ya dari pemerintah pusat. Apakah dalam perangkat mengajar ini apa Pak yang disediakan oleh
pemerintah pusat untuk yang sekarang. Kalau dulu KIKD, kalau yang sekarang apanya deh Pak yang disiapin sama pemerintah pusat? Makasih Pak Rangga. Baik. Saya coba menjawab Pak Wage ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Pak Wage, untuk perangkat ajar apa yang sudah disiapkan dari pemerintah kalau sebelumnya KIKD ya Pak Wage, sekarang apa gitu. Nah, saat ini nanti kita akan diberikan capaian pembelajaran Pak. Jadi nanti capaian pembelajaran itu sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Nah, nanti kita akan menyusun alur tujuan pembelajarannya akan seperti apa. Tentu hasil dari capaian pembelajaran yang akan kita gunakan. Nah, nanti diturunkan kembali ke modul ajar. Nah, sedikit unik memang kalau modul ajar di kurikulum PK ini, modul ajarnya bisa dikatakan halnya mirip dengan RPP kalau dulu ya Pak ya. Mirip dengan RPP namun ada modifikasi yang sedikit berbeda begitu Pak Wage. Kalaupun memang belum puas dari saya jawabannya, karena mohon maaf saya bukan pemuas Pak Wage. Bu Linda, silakan kalau ada yang ingin ditambahkan, silakan Bu Linda. Saya cuma mau minta dijelaskan tentang alur tujuan pembelajaran itu secara rinci arahnya itu kemana gitu loh. Oke, baik. Saya coba menjawab ya, namun apabila kurang dipahami, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi bareng-bareng di balik sesi kali ini, karena untuk alur tujuan pembelajaran sebetulnya nanti kita akan bahas di sesi berikutnya Ibu. Nah, untuk saat ini kita membahas tentang spektrum keahlian gitu. Nah, sedikit sajalah saya bocorannya. Untuk alur tujuan pembelajaran nanti kita lihat dari capaian pembelajaran Ibu. Jadi nanti di capaian pembelajaran di sana ada beberapa indikator. Jadi satu capaian pembelajaran itu ada beberapa indikator di dalamnya gitu. Nah, beberapa indikator di dalamnya itu kita susun tujuan pembelajarannya akan seperti apa gitu. Seperti halnya misal dalam satu capaian pembelajaran itu ada 7 indikator di sana. Nah, berarti tujuan pembelajaran disesuaikan dengan 7 indikator tersebut. Begitu Ibu. Nanti secara lebih jelasnya kita akan bahas di sesi berikutnya Bu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih Pak Wage. Ada yang ditambahkan? Ya, sudah cukup Pak, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Kalau cukup jelas, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan manfaat dan ilmu-ilmu yang baru berkah untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tunggu ya, aku tanya dulu supaya tidak ada gangguan. Baiklah Bapak dan Ibu, kita tunggu ya. Ibu yang cantik ini yang mempresentasikan hasil karyanya. Kayaknya kalau ketemu langsung sama Bu Linda, bahaya Pak. Tunggu, bahaya. Takutnya ada gangguan di belakang. Oh, dibisik-bisik dulu ya Bu. Aman iya, kan? karena ini ruangan kan mau dipakai ini untuk PDB. Oke, silakan. Terakhir ini saya mohon dulu. Oke, mulai ya. Oke, Bu Linda, silakan disampaikan paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Linda Niswati dari SMK 4 Negeri Gorontalo. Ingin memaparkan tentang pelajar Pancasila. Ya. Belaknya Bu.
Iya, maksudnya kan jadi sebelum ini kan saya rencana Ulang-ulang cut. Iya, memastikan apa yang kurang, apa yang minta, dan ada lagi. Ini Pak Wage itu bukan batu ngetawain itu. Iya, Pak Wage. Cut. Cut dulu. Ibu Linda silahkan dilanjutkan presentasinya. Tunggu dulu. Kita Jangan- akan menyimak tunggu. dengan seksama. Tunggu, jangan sampai Pak Wage ekspresinya jangan bikin orang ketawa dong. ada gangguan. Pak Fadli, dulu kasih. Pak Wage kalau mau ketawa mute dulu. Banyak sekali gangguan. Tunggu, banyak sekali gangguan. Bilangin Bu, kalau pada keras ngomong bercanda ntar Pak Wage ke sana marahin gitu. Iya, tunggu, banyak sekali gangguan. Tidak, ini kan ruangan saya bilang tunggu, aku pakai dulu waktu dikit. Papa deh, jangan dulu pakai dulu, bahas kamu. Jangan. Pak Jangan Wage lewat awas sini. asam lambung naik lagi. Iya, jangan di situ. Oke. Oke, tunggu. Mulai ya? Silakan Bu Ah. Linda disampaikan paparannya dengan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Sudah kelihatan pemaparannya? Belum ya Bu? Sudah? Belum, Hah? belum Bu. Oh. Serius. Ini aku sudah kasih jendela. Serius? Betul Ibu. Itu belum. Cancel. Sudah ada ya? Belum Ibu. Oh, kok nggak ada? Bu Linda baca aja deh. Gak usah Ya. share screen. Baca aja, nanti kita tanya. Iya, begitu. Iya, Tidak, manual aja. gitu. Nggak apa-apa. Kan level 1, Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, nama saya Linda Niswati dari SMK Negeri 4 Gorontalo ingin memaparkan tentang profil pelajar Pancasila. Di mana profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Di mana profil Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran
agama dan kepercayaan yang dianut. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu ada kok. Tunggu dulu, Pak Wage. Cut dulu. Ulang ya. Santai aja, Bu. Nggak Oh, usah, Oh, karena ini tidak apa-apa kok tidak ditampilkan itu. Nggak apa-apa. Mau ditampilkan, monggo, silahkan. Tidak. Kenapa tidak mau ya? Ibu bisa nggak itu? Tapi kelihatan mukanya saya ya. Muka Ya. ibu kelihatan. Oh, tapi itu yang tampilan enggak. Jadi ibu si file yang akan dimunculkannya buka dulu bu. Sudah. Kalau sudah jangan diminimize bu. Ibu Jangan diminimize. langsung ke Chrome lagi. Klik Chrome Oh. udah bu. Google Meet. Yang Google Meet-nya baru share screen. Nah, setelah share screen, klik yang jendela bu. Nanti dia muncul tuh file yang tadi. Ya. Iya kan yang titik 2 itu kan. Yang itu apa? Yang tanda panah itu kan? Iya. Bukan, yang bukan tanda tangan, yang sebelahnya. Yang tanda panah ini kan tanda panah ini. Tanda panah ini kan. Ya, Baru jendela. Pak Wagi hati-hati nanti Pak Wagi dipanah sama Bu Linda. Oke kan? Oh. Ada Bu, muncul belum? Itu kan. Belum. Ada. Terus bagikan. Ibu klik dulu layar mana yang akan Klik ditampilkan. layarnya bagikan tuh, yang kecil tuh, klik terus bagikan. Ada Bu. Cuman cancel, trailing. Nah, ini kan jendela. Ya, jendela. Ya, kemudian Terus? tab. Atau jendela. Nah, sudah jendela ini muncul yang di atas ini. Ada 3. Tapi ya udah seluruh. Oh, udah. Gitu. Oh, udah. Ada? Ada belum? Belum. Oh, ada tuh, ada. Ada ya. Ada kan? Nah, ya. Oh. Oke. Oh, Bu. ono. Oke, silakan. Oke. Ulang ya? Oke. Silakan dilanjutkan nih Bu. Dijelaskan. Itu bunyinya. Iya, karena itunya. Ulang ya? Tadi sampai mana? Assalamualaikum. Lanjutkan aja. Oh, di-cut nanti ya? Di-cut ya? Enggak apa-apa. Nanti dilanjutkan saja. Iya. Definisi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan para pemangku kepentingan. Profil Pancasila ini terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Keenam, berkebinekaan tunggal ika. Demikian pemaparan saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau kalau ada yang ditanyakan, terima kasih. Saya juga Ya. tanya. Siapa dulu nih? Siapa dulu Bu? Ayo. Wage. Alhamdulillah. Sorry Pak Rangga ya. Ayo biar nanti saya sabar terakhir Pak. Ya. Ibu, ini kan yang nomor 1 berketuhanan ya dan bertakwa kepada Ya. Tuhan. Artinya keimanan ya. Ya. Nah, kemudian ada yang salah satunya berpikir kritis apa tuh? Yang kritis? Kritis itu ya itu dia Critical dapat thinking kan? ya. Critical thinking kan? Berpikir kritis. Nah, Ya, sekarang kritis. pertanyaan saya gini. Kalau orang beriman itu dia kan tanpa berpikir. Anda beriman nggak pada Tuhan? Adakah pertanyaan? Tidak ada kan? Orang kan tidak bertanya. Sedangkan critical thinking itu berpikir. Ini harus berpikir. Kalau saya mengatakan itu saling bertolak belakang. Bagaimana sih menggabungkan itu menjadi satu kesatuan yang utuh?
Itu maksudnya apa? Silakan, Bu. Kalau berpikir negatif thinking itu kan berpikir adalah kemajuan yang ini kan, yang arah maju begitu. Berpikirnya kreatif gitu ya. Kalau sedangkan yang beriman, dia berpikir arahnya dia akan ke suatu yang apa ya? Kalau dia beriman, tentunya dia akan berpikir arahnya dia akan kemana, gitu loh. Sebagai pelajar yang beriman, mereka mempunyai ke ke apa keimanan gitu loh untuk menuju apa yang dia akan pelajari dan untuk apa yang akan dihadapinya nanti begitu loh. Dia mempunyai pikiran yang gitu, yang positif. Terima kasih. Bagaimana Pak Wage? Saya puas. Oh, terima kasih. Pak Wage dipuaskan. Iya. Saya merasa puas. Kalau ada Pak Wage mau ditambahkan silakan. Tidak, Bu. Nanti malah mumet. Oh, gitu. Oke, saya aja Bu, nanya Bu. Silakan. Ya, Pak Rangga silakan. Iya. Ya, begini Bu, di fase E di anak SMK itu, ini pengalaman pribadi saya sendiri gitu Bu ya. Kalau SMP kita tuh gotong royong, asik berteman gitu kan ya, kemana-mana bareng-bareng. Nah, kalau di fase E yang saya rasain kalau udah naik ke SMK itu sudah ada apa ya namanya persaingan gitu Bu, persaingan antar teman gitu. Nah sedangkan dari pelajar Pancasila ini kita ada yang gotong royong tuh, ada yang gotong royong tuh. Bagaimana Bu tipsnya atau kiat-kiat Ibu dalam menerapkan menerapkan pelajar sebagai pelajar yang gotong royong di kelas gitu Bu? Ya, itu Bu. Ya, terima kasih Pak Rangga. Bagaimana menciptakan pelajar yang bersifat gotong royong, yaitu mereka misalnya kerjasama antar teman, berkolaborasi, adanya kepedulian sosial, dan saling berbagi. Di mana kepedulian sosial itu biasanya mereka mengadakan penggalangan sosial, gitu. Dengan kalau di pembelajaran membantu temannya, tapi dalam tanda kutip bukan membantu ke arah yang tidak baik ya. Untuk membantu, misalnya ada temannya yang kesusahan di pelajaran, mereka bantu. Apalagi di masa pandemi begini kan, misalnya daring atau di rumahnya kan ada wifi gitu. Itu loh Pak Rangga. Gimana Pak Rangga? Pak Wage ada yang ingin ditambahkan? Cukup Bu, cukup. Tapi saya tidak puas, tapi cukup. Segi tidak puasnya itu yang kayak gimana ya? Kalau Pak Wage itu harus puas selalu. Kalau saya jawaban Ibu lebih dari cukup. Ya, terima kasih. Demikianlah pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share screen-nya dimatikan Ibu. Keren Bu Linda. Ya, dimatikan share screen-nya. Ada. Ayo, yang mana ayo? Yang bawah yang kecil tuh. Udah. Aduh, ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini sesi kita diskusi ini, kolaborasi kita sangat kayang sekali, sangat menyenangkan sekali. Mudah-mudahan ini akan berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang akan mendatang. Begitu. Iya, mau panggil Pak Wage jadi instruktur. Turun talo Oke, akomodasi ditanggung Pak Wage. Iya. Aduh. Ya, cukup sekian dulu gitu Pak Rangga dan Bu Linda.
Baik. Ya, Terus ini tugasnya ini gimana dong? Mengungkapnya nanti kita rekam, nanti kita share di grup. Terus Ini sudah kerjain tugasnya tuh ya yang sekarang ini aku belum. Udah. Aku belum. Ini yang kolaborasi. Oh, Udah, yang udah ya, 9. nanti sampai di sini dulu. Oke, nanti aku tanya ya. Ya. Tapi jangan keluar dulu habis ini. Kita berhenti Iya. dulu untuk jadi file. Oke. Saya berhenti makannya. Aku juga belum mau lihat juga tugas. Sampai di sini dulu. Mumpung masih ada 2 pakar ini. Bu Linda, Tugas kolaborasi sudah. Nanti kita Mau lanjutkan di-closing setelah dulu. yang satu ini. Satu ini. Oke. Oke.